Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi, rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi volume bangun ruang bagian kedua, yaitu volume bangun ruang prisma tegak segitiga dan volume tabung. Yang pertama kita akan bahas tentang volume prisma tegak segitiga. Ya, jadi kalau dilihat dari ilustrasi yang ada, ternyata prisma tegak segitiga itu terbentuk dari ketika kita memotong ya atau membelah balok menjadi dua bagian. Kita potongnya di bidang diagonalnya seperti ini ya. Oke, jadi kalau ini kita potong seperti ini, maka balok akan menjadi dua buah prisma tegak segitiga seperti ini. Artinya volume prisma tegak segitiga itu akan sama dengan atau ada hubungannya dengan volume balok itu sendiri. Nah, kita coba perhatikan ya, kita ingat kembali materi sebelumnya. Volume dari balok itu sama dengan secara umum kita tulis sebagai luas alas kali tinggi. Jadi teman-teman, untuk bangun ruang apapun ya, untuk bangun ruang apapun, ketika bentuk alas dan atapnya sama, maka volume itu selalu luas alas kali tinggi. Nah, untuk balok sendiri kita perhatikan bentuk alasnya. Alasnya ini adalah persegi panjang, sehingga luas alasnya menjadi panjang kali lebar. Jadinya panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, volume prisma sendiri itu sama dengan apa? Sebenarnya sama dengan volume balok dibagi dua, atau secara matematis bisa dituliskan sebagai setengah dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Oke, kita perhatikan bentuk dari prisma tegak segitiga ya. Nah, kita lihat di balok terlebih dahulu. Ini adalah siku-sikunya teman-teman. Maka bagian ini akan menjadi sisi siku-sikunya, atau maaf, sudut siku-sikunya. Di depan sudut siku-siku itu terletak sisi miring. Jadi kalau ini adalah sudut siku-siku, maka ini menjadi sisi miringnya teman-teman ya. Nah, dengan demikian alas dan tingginya pada sisi yang mana? Ya, kalau ini adalah sisi miring, maka misalnya di sini adalah alas, kemudian ini menjadi tingginya segitiga. Ya. Nah, sekarang kita coba modifikasi dari rumus yang ada tadi, yang ada hubungan dengan volume dari balok. Kalau begitu, volume dari prisma tegak segitiga ya, volume prisma segitiga itu sama dengan apa? Kita coba tulis kembali. Setengah dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Oke. Nah, ini sama dengan setengah dikali panjangnya itu sudah kita ganti dengan A, alas, karena ini bentuknya sudah jadi segitiga. Jadi setengah dikali A, lalu dikali lebarnya yang semula ini adalah sisi lebar, kemudian karena ini sudah menjadi segitiga, ini namanya menjadi tingginya segitiga. Oke, lalu dikali ini menjadi tingginya prisma ya, kita bisa tulis dengan T. Jadi ini adalah rumus dari volume prisma segitiga. Rumusnya adalah setengah dikali A dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma ya. Volume prisma segitiga sama dengan setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Ini hati-hati ada dua tinggi ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana yang merupakan tinggi segitiga dan mana yang merupakan tinggi dari prisma. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat beberapa contoh soal. Yang pertama, tentukan volume prisma tegak segitiga berikut. Oke, seperti biasa kita menuliskan informasi yang diberikan oleh soal. D1. Kita perhatikan ini adalah prisma tegak segitiga dengan alasnya itu adalah segitiga siku-siku.
Ingat konsep di depan sudut siku-siku itu terletak sisi miringnya. Jadi yang ini adalah sisi miring ya, padahal volume prisma segitiga itu luas kali alasnya segitiga kali tingginya segitiga. Jadi untuk menghitung volume maka sisi miring tidak kita gunakan ya, tidak kita gunakan. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan mana yang merupakan alas, mana yang merupakan tinggi segitiga ya. Misalnya kita memilih alasnya 12, tinggi segitiganya 9. Atau ada teman-teman yang mengatakan, Pak Frans bagaimana kalau alasnya 9, tingginya 12? Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Yang penting tidak boleh mengambil yang sisi ini. Oke. Sebab kalau misalnya 15 ini kita jadikan sebagai alas, maka tingginya itu beda lagi nanti. Ya, nanti akan ada soal yang akan kita membahas bagaimana kalau bagian depan ini sisi miringnya kita jadikan alas, tingginya yang mana. Oke, nanti ada soal berikutnya. Nah, selanjutnya kita menentukan, oke, misalnya di sini Pak Frans memilih untuk jadi alas segitiga itu adalah 12 cm. Maka dengan demikian tingginya adalah 12 ya. Tingginya segitiga itu sama dengan 9 cm ya. Jadi teman-teman perhatikan untuk alas dan tinggi syaratnya itu harus tegak lurus ya. Jadi perpotongan kedua sisi dari alas dan tinggi itu harus tegak lurus. Di sini ditandai dengan simbol siku-siku seperti ini. Lalu ada informasi tambahan, ternyata tingginya prisma itu sama dengan 10 cm. Kita perhatikan satuannya sudah aman, sama-sama cm, cm. Maka kita boleh lanjut ke tahap kedua, D2. Yang ditanya adalah volume prisma tegak segitiga ya. Volume prisma tegak segitiga. Oke, kita ke D3. Kita mendesain penyelesaiannya. Volume tegak prisma segitiga itu rumusnya apa? Iya, setengah dikali alasnya segitiga dikali tingginya segitiga dikali tingginya prisma. Nah, kalau sudah menuliskan rumus, tinggal kita menggantikan dengan informasi pada D1. Alas, kita ganti dengan 12. Lalu dikali tinggi segitiga, kita ganti dengan 9. Lalu dikali tinggi prisma, kita ganti dengan 10. Nah, di sini ada pembagian ya, setengah itu berarti dibagi 2. Jadi kita bagi dulu. Ini ada angka 12, kita bagi 2 bisa ya. Dibagi 2, 2 bagi 2 sisa 1. Kemudian 12 bagi 2 sisa 6. Selanjutnya kita kalikan. 6 kali 9, 54. 54 kali 10, 540. Jadi ketemu tuh volume prisma tegak segitiganya. Tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi volume prisma tegak segitiga itu sama dengan 540, satuannya dalam cm kubik karena ini adalah dimensi 3 ya. Maka satuannya selalu pangkat 3 untuk volumenya. Contoh soal kedua. Volume prisma segitiga 4800 cm kubik. Jika alas segitiga 24 cm dan tinggi prismanya 50 cm, maka tinggi segitiga itu berapa cm? Oke, kita menuliskan informasi yang diketahui dari soal. Volumenya, kita tulis volume prisma segitiga sama dengan 4800 cm kubik. Jika alas segitiganya, berarti alas sama dengan 24 cm. Dan tinggi prisma 50 cm, berarti tinggi prisma, TP, tunjungan plaza, bukan ya. Ini maksudnya tinggi prisma. Sama dengan 50 cm. Oke, kita lihat satuannya, cm, 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 aman. Kita lanjut ke langkah kedua, menuliskan apa yang ditanyakan. Tinggi segitiganya. Oke, yang ditanyakan adalah tinggi segitiganya berapa? Kita lanjut ke langkah ketiga, mendesain penyelesaiannya, D3.
Ya, kita boleh menuliskan ini terlebih dulu karena memang sudah diberikan informasi tentang volume prismanya. Volume prisma segitiga itu ternyata sama dengan 4.800. Nah, tinggal kita gantikan rumusnya. Apa rumus volume prisma tegak segitiga? Iya, sama dengan setengah dikali alas segitiga dikali tingginya segitiga dikali tingginya prisma, maka tentu saja akan sama dengan 4.800. Selanjutnya tinggal kita menggantikan rumusnya dengan informasi pada D1. Setengah dikali alasnya kita ganti dengan 20. Dikali tinggi segitiga itu yang ditanyakan, maka tetap tertulis, tetap kita tuliskan. Lalu dikali tinggi prisma, kita ganti dengan 50, sama dengan 4.800. Selanjutnya ini kita bagi dua ya. Nah, yang kita bagi misalnya ini boleh 24 bagi 2, boleh 50 bagi 2. Ya, kita bagi 24 bagi 2 saja. 2 bagi 2 sisa 1, 24 bagi 2, 12. Terus apa lagi yang bisa kita coret? Yang bagian kiri ini sudah selesai kita coret. Lalu karena yang di kiri adalah perkalian, maka bisa kita coret dengan bagian kanannya. Maksudnya ini ada tanda sama dengan, yang ini kita sebut dengan ruas kiri atau bagian kiri. Bagian kirinya sama dengan. Lalu ini adalah bagian kanannya sama dengan. Jadi kalau ini adalah hubungannya kali, ya maka kita bisa coret dengan bagian kanannya. Ya, yang pertama kita lihat ada 50 4.800. Ya, nolnya kita coret dong. Ya, 1 0. Selanjutnya ada angka 12 dan 48 ya, 480, 48. Ini ada hubungan dengan 12. Kita bagi 12. Sisa 1. Ini bagi 12 ya, 48 bagi 12 itu berapa? Ya. Oke, maka di ruas kiri kalau teman-teman perhatikan tinggal tinggi segitiga dikali 5 sama dengan yang kanan tinggal 4 dan 0 atau 40. Oke. Lalu kita bisa coret 5 dan 40. Bagi 5 sisa 1, 40 bagi 5 sisa 8. Yang kanan tinggal tinggi segitiga dikali 1. Ya, tinggi segitiga dikali 1 itu sama dengan tinggi segitiga. Ingat, apapun dikali 1 hasilnya diri sendiri. Ya, misalnya 5 kali 1 yaitu 5. Ya, 9 kali 1 ya 9. Atau 20 kali 1 ya 20. Jadi, apapun bilangannya, jika dikali dengan 1, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Ini juga sama, tinggi segitiga dikali 1 ya hasilnya juga tinggi segitiga. Yang kanan sisa 8. Dengan demikian ternyata tinggi segitiganya itu sama dengan 8 cm. Maka kita memilih jawaban A. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Sebuah atau volume sebuah tenda yang berbentuk prisma tegak segitiga adalah 3,75 meter kubik. Jika ukuran alas bagian depan tenda yang berbentuk segitiga adalah 200 cm dan tingginya 1,5 meter, berapakah panjang tenda? Oke, kita menuliskan informasi D1 dan D2 ya, Pak. Langsung tuliskan di gambarnya saja. Yang pertama adalah volume prisma tegak segitiga, volumenya. Oke, ini adalah volume prisma tegak segitiga. Itu sama dengan 3,75 meter kubik. Lalu yang kedua, jika ukuran alas bagian depan tenda adalah 200 cm, berarti yang ini teman-teman. Ya, bagian yang ini itu sama dengan 200 cm. Nah, kita perhatikan ternyata volumenya dalam meter kubik, lalu panjang alasnya atau ukuran alasnya itu dalam sentimeter. Berarti kita harus ubah terlebih dulu menjadi meter.
Oke, karena volumenya adalah meter kubik. Atau nanti meter kubik diubah ke sentimeter, malah menjadi lebih besar angkanya ya. Jadi saran Pak Afan, kita ubah dari sentimeter ke meter. Oke, jadi ternyata ukuran alasnya itu sama dengan 200 cm. Nah, 200 cm itu berapa meter, teman-teman? Oke, kita bisa lihat di tangganya. Ya, mulai dari meter saja ya. Jadi meter, kemudian desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi ternyata sentimeter ke meter itu naik 2. Berarti dibagi 100, berarti ini 200 dibagi 100 gitu ya. Nolnya kita coret 2, maka akan jadi 2 meter. Perhatikan begitu dibagi 100, satuannya berganti dari sentimeter menjadi meter. Berarti panjang alasnya ini adalah 2. Nah, selanjutnya informasi tinggi segitiga. Nah, ini yang Pak Frans maksudkan. Jadi ketika ini menjadi alas, maka tingginya tidak boleh bagian yang ini. Ya, tidak boleh bagian yang ini. Karena posisinya tidak tegak lurus. Ya, jadi tingginya adalah yang ini, teman-teman. Nah, ini pasti tegak lurus. Jadi alas dan tinggi syaratnya harus tegak lurus. Berarti ini tinggi segitiganya, ya. Kalau begitu ini tinggi segitiganya akan sama dengan 1,5 meter. Berapakah panjang tenda? Nah, ini yang ditanyakan. Panjang tendanya, ya. Nah, panjang tenda ini sendiri ternyata sama dengan apahnya prisma. Bayangkan kalau prisma ini kita berdirikan tegak, maka panjang tenda itu sendiri sebenarnya sama dengan tingginya prisma. Oke. Kita lanjut ke langkah ketiga. Kita desain penyelesaiannya. D3. Ya, kita mulai tulis dengan informasi yang diketahui. Ternyata volume prismanya sudah diberikan. Oke, volume prisma segitiga itu sama dengan 3,75. Lalu volume prismanya kita ganti rumusnya ya. Rumus dari volume prisma itu adalah apa? Setengah dikali alas dikali tingginya segitiga dikali tingginya prisma itu akan sama dengan 3,75. Nah, tinggal kita gantikan dengan informasi D1-nya. Jadinya setengah dikali alas segitiga itu adalah 2. Oke, jadi 2 dikali tinggi segitiga 1,5. Kemudian dikali tinggi prisma, ini yang kita carikan. Jadi dituliskan kembali. Sama dengan 3,75. Nah, ini kita bagi terlebih dulu teman-teman ya. 2 dengan 2 dicoret. Berarti ini sisanya 1,5 dikali tinggi prisma itu akan sama dengan 3,75. Oke. Nah, ini berarti tinggi prisma akan sama dengan apa? Oke. Kita perhatikan, Pak kasihkan triknya ya. Ada perkalian, hubungan antara perkalian dan pembagian. Misalnya ini. 2 dikali 5 sama dengan 10 ya. Lalu kalau misalnya Pak Frans minta kalau begitu 5 itu apa hubungan antara 10 dengan 2? Itu sama dengan 10, perhatikan 2 kita pindahkan ke ruas kanan, maka akan jadi bagi. Gitu ya. 2 dipindahkan ke kanan, maka akan jadi bagi. Jadi hubungannya 5 itu 10 bagi 2. Ini juga sama teman-teman. 1,5 kali TP itu sama dengan 3,75. Berarti TP sama dengan 3,75 dibagi 1,5. Nah, ini adalah pembagian bentuk desimal. Terus bagaimana Pak Frans? Nah, caranya kita hilangkan desimalnya. Di bagian pembilang ya, di bagian pembilang itu ada 2 tempat desimal. Lalu bagian penyebut ada 1 tempat desimal. Nah, yang paling banyak itu ada di bagian pembilang. Ya, pembilang ada 2, penyebut ada 1.
Nah, kalau 2 tempat desimal, maka supaya hilang dikali 100 desimalnya. Nah, supaya perhatikan karena di pembilang kita kali 1, maka supaya memiliki keadilan penyebutnya juga dikali 100. Ya, itu namanya keadilan matematika. Pembilang kali 100, penyebut juga harus dikali 100. Selanjutnya kita kalikan, teman-teman. 3,75 kali 100 ya. Kita bisa coret 2 nolnya. Kita coret 2 nolnya, sebagai konsekuensinya komanya akan mundur 2 kali. 1, 2. Jadi komanya akan di belakangnya 5. 3, 7, 3, 7, 5. Ini kan harusnya koma ya kan, tapi karena di belakangnya nggak ada angka lagi, maka komanya hilang. Lalu dibagi. Ini juga sama. Ada 1 angka belakang koma, kita coret 1 angka belakang koma, maka komanya akan mundur 1 ke belakang. Jadi 15 mundur 1, oke, di belakangnya komanya hilang ya, jadi sisanya 15 dikali 10. Nah, sama dengan berapa? 150. Jadi begitu mundur 1 kan 1,5 mundur 1 ini kan jadi 15. Di belakangnya nggak ada angka lagi, maka jadi 15 terus dikali 10, 150. Nah, tinggal kita hitung 375 bagi 150. 375 dibagi 150. Ini anggap 300. Bagi 150 itu kan 2. 2 kali 150 kan 300 gitu ya. Terus kita kurangi 5, terus kurangi 7, 3 kurang 3 0, tidak perlu dituliskan. Kita turunkan 0, maka ini koma. Nah, ini 750 bagi 150, nolnya bisa kita coret. Jadi tinggal 75 bagi 15 itu berapa? Ya, 5, karena 5 kali 15 itu adalah 75, dikurangi 0. Maka hasilnya adalah 2,5. Ini adalah tinggi prisma. Ingat, tinggi prisma ini sendiri sama dengan panjang tenda. Jadi tinggal kita buat kesimpulannya. Kalau begitu jadi panjang tenda itu adalah berapa? 2,5 meter. Itu adalah panjang tendanya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah wadah berbentuk prisma tegak segitiga terisi air sepertiga bagian. Wadah tersebut memiliki ukuran alas segitiganya 60 cm dan tinggi segitiganya 40 cm. Jika volume air dalam wadah 12 liter, berapa tinggi wadah tersebut? Kita coba gambarkan ya. Jadi ini adalah wadah air berisi air tentu saja, tapi tidak berisi penuh ya. Isinya itu hanya sepertiga bagian. Kita coba gambarkan. Misalnya ini adalah posisi air dalam wadahnya, misalnya seperti ini. Oke, lalu ini adalah airnya, misalnya kita ambil yang berwarna biru ya misalnya. Nah, ini adalah airnya. Jika dimasukkan dalam wadah yang berbentuk prisma, kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal kita meletakkan informasi yang diketahui ya. Jadi yang diketahui adalah ukuran alas segitiga 60 cm. Jadi misalnya ini adalah alas ya, ini adalah siku-sikunya, maka alasnya ini adalah 60 cm. Kemudian tinggi segitiga, maka ketika ini siku-siku, ini sisi miring ya, berarti tingginya yang bagian ini. Berarti tinggi segitiganya itu sama dengan 40 cm gitu ya. Lalu jika volume air dalam wadah, jadi ini ada volume airnya. Volume airnya 12 liter. Nah, ini adalah tinggi air. Oke. Lalu ini adalah tinggi wadahnya. Nah, atau tinggi dari prisma itu sendiri. Tinggi dari prisma itu ternyata sama dengan apa?
Sebuah wadah berbentuk tegak terisi air sepertiga bagian. Oke, jadi nanti kita akan mencari tinggi prismanya. Oke, atau tinggi dari tinggi air sendiri itu sama dengan sepertiga ya. Jadi teman-teman perhatikan, ternyata tinggi air itu hanya sepertiganya tinggi prisma, gitu ya. Atau dengan kata lain, tinggi prisma itu sama dengan 3 kalinya tinggi air. Itu hubungannya seperti itu ya. Jadi tinggi airnya itu sepertiga kali tinggi prisma, berarti tinggi prismanya itu sama dengan, tinggal kita kali silang sebenarnya ini, 3 kali tinggi air. Jadi tinggi prisma itu 3 kali tinggi air. Nah, artinya kita akan mencari terlebih dahulu tinggi dari air itu sendiri ya. Untuk lebih jelas kita coba tuliskan informasinya ya. D1 diketahui di sini ada volume airnya. Volume airnya adalah 12 liter. Kemudian alasnya ini sama dengan 60 cm. Lalu tinggi segitiganya itu sama dengan 40 cm. Nah, kalau kita perhatikan ini belum sama ya, satuannya itu dalam liter, ini dalam cm, Ingat, liter itu hubungannya dengan apa? Ya, ingat 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti cm ini kita harus bawa ke desimeter. Ingat tangganya apa? Dari meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti cm ke desimeter itu kita bagi dengan 10, gitu ya. 60 bagi 10 berapa? Iya, 6, jadinya 6 desimeter. Ini 40 bagi 10, 4 desimeter. Ini adalah tinggi dari permukaan air itu sendiri, atau tinggi segitiga ya, tinggi segitiga. Kemudian yang ditanya, tinggi air sendiri belum diketahui ya. Yang ditanya D2 adalah tinggi wadah atau tinggi prisma. Oke, kita mulai dengan D3. Kita mulai dengan informasi ini teman-teman ya. Walaupun ditanya adalah tinggi prismanya, kita mengerjakan dari volume air, karena volume airnya yang kita ketahui informasinya. Kita tuliskan volume air itu sendiri sama dengan 12. Tinggal kita gantikan rumus dari volume air. Ingat, air ketika ditempatkan pada prisma, maka bentuknya juga akan mengikuti menjadi seperti prisma. Maka volume airnya kita akan pakai rumus volumenya prisma, sama dengan setengah dikali alas dikali tingginya segitiga untuk bagian dasar ya. Bagian dasar itu kan airnya juga akan berbentuk segitiga, lalu dikali tingginya adalah tinggi air, sama dengan 12. Tinggal kita gantikan teman-teman, setengah dikali A itu kita ganti dengan 6, dikali tinggi segitiga itu kita ganti dengan 4, lalu dikali tingginya air akan sama dengan 12. Selanjutnya kita akan sederhanakan 2 dan 6. Ini bisa kita sederhanakan nih ya. Kita coret 2 sisa 1, 6 sisa 3. 6 bagi 2 itu 3. Lalu 3 dan 12 bisa kita sederhanakan. Kita bagi 3 sisa 1, 12 bagi 3 sisa 4. Lalu 4 dan 4 juga bisa kita kecilkan dengan 4 itu sendiri. 4 bagi 4, 1. 4 bagi 4, 1. Maka di ruas kanan itu tinggal tinggi air. Di ruas kiri tinggal 1. Berarti tinggi air itu sama dengan 1. Nah, apa hubungan dengan tinggi wadah? Nah, ingat, tinggi dari wadah atau tinggi prisma ternyata itu sama dengan 3 kalinya tinggi air. Ya, ternyata tinggi prisma itu sama dengan 3 kalinya tinggi dari air. Berarti sama dengan 3 dikali tinggi air tadi, hitungan kita adalah 1. Itu sama dengan 3 kali 1, 3. Nah, karena ini satuannya dalam desimeter, maka tinggi dari prisma itu adalah 3 desimeter. Kalau kita mau jadikan
senti ya, tinggal kali 10 lagi ya. Jadi tinggi prisma sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30 cm. Jadi kesimpulannya apa? Jadi ingat yang ditanya adalah tinggi wadahnya atau tinggi prisma. Tinggi wadah adalah 30 cm. Tapi kalau ada teman-teman yang menjawab 3 desimeter juga nggak masalah. Kita lanjut ke volume tabung. Ya, volume tabung. Yang pertama kita akan membuktikan dari rumus volume tabung itu sendiri atau menemukan rumus volume tabung lebih tepatnya. Teman-teman perhatikan, ternyata bentuk tabung itu alas dan tutupnya sama. Oke. Ya, tabung itu alas dan tutupnya sama. Ingat Pak Frans sudah mengatakan di awal, bangun ruang jika alas dan tutupnya sama, maka volumenya selalu sama dengan luas alas dikali tinggi. Oke. Maka kita perlu mencari luas alasnya terlebih dahulu. Nah, perhatikan, alasnya tabung itu berbentuk lingkaran. Maka luas alasnya sama dengan luasnya lingkaran. Nah, teman-teman masih ingat ya, luas lingkaran itu apa? Iya, sama dengan pi dikali R kuadrat. Ini adalah luas alasnya tabung. Tinggal LA ini kita masukkan ke sini. Berarti sama dengan apa? LA kita ganti dengan pi kali R kuadrat. Lalu dikali dengan tingginya tabung. Ini adalah volume dari tabung. Nah, jadi volume tabung rumusnya adalah pi kali R kuadrat kali T. Untuk lebih jelas kita bisa membahas beberapa soal. Tentukan volume tabung berikut. Oke, kita tuliskan informasinya. Yang pertama, D1. Ini ada ukuran apa ini? Iya, diameter sama dengan 28 cm. Ingat, rumus dari volume tabung itu adalah pi kali R kuadrat kali T, bukan diameter. Maka kita cari jari-jarinya terlebih dahulu, R-nya. R itu sama dengan apa? Iya, diameternya dibagi 2. 28 bagi 2 sama dengan 14 cm. Jadi ini yang akan kita pakai di rumusnya. Selanjutnya ada tingginya tabung, ya, 32. Selanjutnya kita lihat satuannya sama-sama cm, berarti aman. D2 yang ditanyakan adalah volume tabung. Oke, kita lanjut. Desain penyelesaiannya D3. Kita masukkan rumusnya. Volume tabung sama dengan pi kali R kuadrat dikali T. Nah, sekarang ingat teman-teman, pi itu ada 2. Ada 2 nilai, bisa 22/7. Pi bisa sama dengan 3,1. Nah, 22/7 kapan dipakai? Kalau ada kelipatan 7. Nah, ya, jadi ukuran jari-jarinya atau ukuran tingginya nanti kelipatan 7, pi kita bisa pakai ini. Selain itu, maka pi-nya kita pakai 3,14. Selanjutnya tinggal kita gantikan, ya. Oh, pi jari-jarinya 14. Nah, 14 ini kan kelipatan 7, berarti pi yang kita ambil adalah 22/7. Kita gantikan 22/7 lalu kali R kuadrat itu sebenarnya R kali R ya. Jadi R-nya kita ganti dengan 14, R kuadrat kita jabarkan jadi R kali R. Kita ganti dengan 14 kali 14, lalu dikali tinggi. Nah, tinggi sendiri adalah 32. Tinggal kita bisa coret-coret ya. 7 dan 14 bagi 7 sisa 1, 14 bagi 7 sisa 2. Nah, selanjutnya kita akan kalikan 22 dikali 2 kali 14 kali 32. Nanti teman-teman hitung ya. Itu kurang lebih ternyata volume tabungnya sama dengan 19.712 cm3. Tinggal kita tarik kesimpulannya. Jadi
volume tabungnya adalah 19.712 cm kubik. Mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal 2 untuk tabung. Sebuah stoples kue berbentuk tabung dengan volumenya 1570 cm kubik. Jika luas lingkaran alas toples tersebut 78,5 cm persegi, tentukan tinggi stoplesnya. Oke, kita menuliskan D1. Diketahui volumenya. Kita tulis volume tabung itu sama dengan 1570 cm kubik. Lalu luas alasnya kita bisa tuliskan LA-nya sama dengan 78,5 cm persegi. Kemudian tinggi stoplesnya berapa? Itu adalah D2. Yang ditanya adalah tingginya. Oke, kita desain penyelesaiannya. D3. Volume tabung ternyata sudah diberikan informasinya. Ini adalah volume tabung. Kita tulis sama dengan 1570. Nah, volume tabung rumusnya itu bisa kita tuliskan sebagai luas alas dikali tinggi. Sama dengan 1570. Luas alasnya sudah diberikan, tinggal kita gantikan. Jadi 78,5 dikali tinggi sama dengan 1570. Nah, ini perkalian ya. Jadi kalau kita pindah ya, jadinya apa? 1570 dibagi ya, dibagi dengan 78,5. Nah, perhatikan. Di sini penyebutnya ada satu tempat desimal. Jadi supaya penyebutnya hilang, desimalnya, komanya hilang, kita kali 10. Ya, lalu untuk keadilan matematik ketika penyebutnya kali 10, pembilangnya juga dikali 1570 dikali 10, berarti nolnya akan bertambah. Jadinya 15.700 dibagi 78,5 kali 10, kita coret 0, komanya mundur. Jadi diletakkan di belakang 5. Karena di belakang 5 tidak ada angka, maka komanya hilang. Jadinya 785. Nah, tinggal kita hitung teman-teman ya, 15.700 bagi 785. 15.700 lalu dibagi 785. Ini 3 angka, ini angka di depannya lebih kecil dari 7 ya. Berarti kita tarik 4 angka di sini. Lalu kita lihat di sini satuannya 0, ini satuannya 5 ya. 5 kali berapa yang belakangnya 0? 5 itu yang belakangnya 0 kali 2 10 atau 5 kali 4 20. Tapi kita lihat kalau kali 4, maka 4 kali 7 itu sudah lebih dari 15 ya, maka kita kelihatan ambil 2. Kita coba tes kali 2. 785 kali 2 itu berapa? 2 kali 5 10, 0 ingat 1. 2 kali 8 16 tambah 1 17, 7 ingat 1. Kemudian 2 kali 7 14 tambah 1 15. Ternyata sama ya, 1507. Jadi kita kali 2 hasilnya 1570. Dikurangi, ini langsung habis ya. Maka ini jadi 0, tidak perlu ditulis, kita turunkan 0. 0 bagi 785 itu 0. Jadi hasilnya itu sama dengan 20. Ini adalah tingginya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi tinggi dari stoplesnya itu sama dengan 20 cm. Kita lanjut, sebuah gelas berbentuk tabung memiliki panjang jari-jari alas 3,5 cm dan tinggi 12 cm. Jika air hanya terisi 1/4 bagian gelas, berapakah volume air dalam gelas tersebut? Oke, kita menuliskan informasinya D1.
Jari-jari alas 3,5 cm ya. Jadi R-nya itu sama dengan 3,5. Ya, 3,5 ini kita jadikan pecahan biasa, berarti akan sama dengan apa? Sama dengan 35/10 cm. Pak Frans sengaja menjadikan pecahan biasa karena 35 ini kelipatan 7, teman-teman. Jadi pi-nya biar kita pakai 22/7. Selanjutnya tingginya adalah 12 cm. Tinggi dari tabung itu sama dengan 12 cm. Jika air hanya terisi 1/4 bagian gelas, ini berarti tingginya air. Tingginya air itu sama dengan 1/4-nya tinggi gelas. Ini tinggi tabung tadi kita misalkan dengan tinggi gelas saja ya. Tinggi gelasnya 12. Nah, tinggi air itu hanya 1/4-nya tinggi gelas, teman-teman. Berarti tinggi air sendiri sama dengan 1/4 dikali tinggi gelasnya 12. Ternyata tinggi airnya itu sama dengan 12 dibagi 4, sama dengan 3 cm saja. Jadi teman-teman bisa membayangkan dari gelas yang berukuran tingginya 12 yang terisi air itu hanya 3 cm saja, atau 1/4 bagian. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa volume airnya. Ya, volume airnya berapa? Oke, kita mendesain penyelesaiannya. Volume air, teman-teman ingat, air itu diisi dalam wadah apapun, bentuknya akan menyerupai wadah itu sendiri. Jadi ketika air diletakkan di gelas, maka bentuk air akan seperti gelas. Ketika gelasnya itu berbentuk tabung, maka volume atau air itu akan juga berbentuk seperti tabung. Sehingga volume air itu sendiri sama dengan volume tabung. Sama dengan apa? Sama dengan pi kali R kuadrat dikali tingginya yang kita pakai adalah tingginya air. Mengapa? Karena yang ditanya adalah volume airnya. Tinggal kita gantikan pi ya, karena jari-jarinya ini 35/10, berarti pi yang kita ambil adalah 22/7. Kemudian R kuadrat kita jabarkan ya, jari-jarinya kita jabarkan jadi 35/10. Kemudian kita kali dengan 35/10, lalu kita kali dengan tinggi air. Nah, tinggi air sendiri sama dengan 3. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Yang bisa kita sederhanakan adalah bagian mana? 7 dengan 35 ya, kita bagi 7, maka sisa 1, 35 bagi 7 sisa 5. Ini sebenarnya kita bisa coret dengan bagian penyebut 100, tapi Pak Frans sengaja membiarkan, teman-teman. Karena bagi 100 itu paling enak, atau bagi dengan yang angkanya 0000 itu paling mudah. Jadi kita biarkan saja, tidak perlu disederhanakan. Ya, kita kalikan 22 dikali 5 dikali 35 dikali 3. Nanti kalau teman-teman hitung hasilnya itu kurang lebih sama dengan 11.550, lalu dibagi 10 kali 10 itu 100. Oke. Selanjutnya kita tinggal mencoret angka nolnya. 0 sama 0 dicoret. Lalu pertanyaannya loh Pak Frans, di penyebut itu nolnya sisa 1. Tenang, juga gampang caranya. Jadi 00 kita coret, maka komanya kita munculkan 1 ya dari belakang. Jadi sebagai penggantinya komanya kita coret, maka komanya ini kan ada di belakang sini sebenarnya. Jadi kita majukan ke depan, jadinya seperti, sehingga hasilnya sama dengan 115,5 atau 115,5. Jadi apa kesimpulannya? Jadi volume air dalam gelas itu adalah berapa? 115,5 cm kubik. Kita ke soal terakhir. Perhatikan gambar. Tabung A akan digunakan untuk mengisi air ke dalam tabung B. Berapa kali air harus dituangkan dari tabung A
hingga tabung B penuh air. Oke, D1-nya kita langsung tuliskan di gambar ya. Di sini ada 2 tabung dengan ukurannya yang berbeda. Untuk tabung A, ini ada tingginya ya. Tingginya itu sama dengan 25 cm. Lalu ini diameternya, hati-hati ya. Diameternya ini tabung A ya. Jadi Pak tuliskan jadi TA. Lalu ini diameter tabung A itu sama dengan 20 cm. Berarti jari-jarinya tabung A itu sama dengan 20 bagi 2. Ya, berarti jari-jari tabung A itu sama dengan 10 cm. Kemudian untuk tabung B, ya, tingginya tabung B itu sama dengan 50 cm. Lalu jari-jarinya tabung B itu sama dengan 20 cm. Itu untuk D1. Lalu yang ditanyakan adalah berapa kali air harus dituangkan, ya, banyaknya air dituangkan atau berapa kali air harus dituangkan, ya. Yang ditanya itu adalah berapa kali air dituangkan. Oke ya. Kita mendesain penyelesaian. D3. Banyak air yang dituangkan atau berapa kali air dituangkan ya, atau banyak air yang dituangkan itu akan sama dengan apa? Sama dengan, nah ini kita bisa menganalisis teman-teman. Jadi berapa kali ini kita tuangkan ke sini. Ya, sampai dengan tabung B ini akan penuh. Ya. Berarti sama dengan apa hubungannya? Iya, sama dengan volumenya tabung B lalu kita bagi. Oke, jadi ini kan sebenarnya tabung A itu dikali berapa supaya jadi ini kan? Dikali berapa kali ya supaya jadi penuh di sini. Atau kalau dibalik, banyaknya itu sama dengan volumenya tabung B dibagi dengan volumenya tabung A. Oke. Nah, tinggal kita ganti volume tabung B ya, rumus dari volume tabung sama dengan P dikali untuk tabung B berarti sama dengan jari-jarinya tabung B dikuadratkan lalu dikali tingginya tabung B. Kemudian dibagi volume tabung A itu sama dengan P dikali jari-jarinya tabung A dikuadratkan dikali tingginya tabung A. Nah, tinggal kita gantikan ya. Oke, sebelumnya P dan P bisa kita coret karena ini sesuatu tetapan. Jadi apapun yang kita ganti nanti pasti akan kita coret. Berarti P-nya hilang. Selanjutnya tinggal kita gantikan RB. Ya, jari-jari tabung B itu 20 dikuadratkan. Itu sama dengan 20 dikali 20. Lalu dikali tingginya tabung B itu sama dengan 50. Kemudian dibagi jari-jarinya tabung A itu sama dengan 10. Dikuadratkan jadinya 10 dikali 10 dikali tingginya tabung A itu sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita coret-coret. Oke, yang dicoret pertama adalah ini, 0 dengan 0 dicoret, 0 dengan 0 dicoret, di bagian penyebut 0-nya selesai, mana lagi yang bisa kita coret? 50 dan 25, dibagi 25, ya sisa 1, dibagi 25, sisa 2. Di bagian pembilang tinggal 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Di bagian penyebut 1 kali 1 kali 1 itu 1. Berarti sisanya 8. Artinya apa? Artinya banyaknya air atau artinya air akan kita dituangkan dari tabung A ke tabung B sebanyak 8 kali.
ya. Jadi dari tabung A ini supaya penuh kita akan tuangkan sebanyak 8 kali. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan materi volume dari prisma tegak segitiga dan volume tabung. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, jika tidak suka boleh jempol ke bawah, atau silakan menuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.